Halo guys, lagi nih sama Angel di channel punya Autofam TV. Nah, kali ini Angel lagi di showroom Cibubur dan mau nge-review salah satu stok yang ada di Cibubur nih. Tapi sebelum Angel kasih cuplikannya, pastiin kalian udah like, comment, share, subscribe channel ini dan jangan skip video sampai habis ya. Just another doorway to open up and see what kind of lifeline will be waiting there for me. I need to bury all these fears and let them fade away. I'm not scared, I'm prepared to find myself again. I wanna fly over mountains, I wanna reach the end. I'll rise up from the ashes, I wanna burn again. I'll find my way through the bitterness I'm feeling. I won't rest, I won't give up, I'm still healing. Oke, ini dia ya, di sebelah kanan Angel ada Porsche Macan tahunnya di 2015. Untuk warna eksteriornya warna hitam. Dari kuncinya nih udah ciri khas banget untuk Porsche tuh, dia model kuncinya kayak mobil ya. Kita langsung mulai dari bagian depannya dulu. Oke, kita mulai dulu dari bagian lampunya. Untuk Porsche Macan ini sendiri dia untuk headlampnya masih HID ya, tapi udah dilengkapi juga dengan 4 LED headlight. Nah, ini yang bagian sininya. Terus di bagian grillnya nih, untuk grillnya kalian bisa ngeliat ya, dia tuh aksennya warnanya hitam semua, tapi gak glossy di bagian bawahnya. Terus ini ada lampu fog lampnya juga di bagian kiri sama di bagian kanannya. Untuk emblemnya dia ada di bagian kap mesin tengah sini ya, nih Porsche. Warnanya juga emas, jadi kelihatan lebih, emang mobilnya mobil mahal gitu ya. Kita langsung cek ke bagian mesinnya aja yuk. Oke, kita lanjut ke bagian mesinnya ya. Untuk Porsche ini sendiri dia cc di 2000 cc, 4 silinder dan 233 dk. Untuk bagian atasnya udah dilengkapin peredam dan untuk penyangganya pun udah hidrolik. Nah, terus kalau yang di bagian sini tuh bolong karena dia nyambung ya ke bagian lampunya. Ini kalau ditutup baru kayak gitu. Untuk kondisi mesinnya, walaupun ini mobil bekas tahun 2015, tapi kalian nggak perlu khawatir karena di Autofam menjamin mobil ini bebas dari banjir, tabrak, kilometernya asli, dan kalian boleh cek dulu ke dealer resmi ya. Kita lanjut ke bagian sampingnya yuk. Oke, kita lanjut lagi ke bagian sampingnya ya, tapi sebelum kita ke belakang-belakangnya, kita bahas dulu dari bagian bannya dulu. Untuk bannya sendiri ini pakai merek Michelin ya, ukurannya di 235/55, untuk ringnya di ring 19, dan untuk tahun bannya ini di 2019 ya. Jadi walaupun ini mobilnya 2015, tapi udah nggak mungkin bannya masih ori gitu. Lanjut ke bagian sampingnya, ini untuk spionnya dia udah elektrik juga dan udah dilengkapi sama lampu sein yang ada di bagian samping sini. Untuk warnanya dia sebenarnya dominan hitam semua ya, cuman kalau untuk interior nanti warnanya beige, jadi ini emang black on beige, interiornya warna beige, eksteriornya warna hitam. Ada aksen-aksen silverannya di bagian sini, bagian pintu, di bagian atas sama bawahnya. Di bagian atasnya ada roof rail, ada sunroofnya juga, tapi nanti untuk sunroof kita bahas dari bagian dalam. Oke, untuk handle pintunya dia model tarik dan ini sewarna body ya. Ini udah ada smart entry-nya juga, jadi tinggal dibuka aja. Ini dia ada sensornya gitu. Tak asalkan kuncinya di dekat kalian ya. Kalau jauh juga nggak akan kebuka gitu. Untuk tangki bensin dia ada di sebelah kanan. Ini tinggal dipencet aja ya, karena ini posisi mobilnya kebuka. Tapi kalau misalnya posisi mobilnya kekunci, ini nggak akan bisa dibuka. Kita lanjut ke bagian belakangnya. Oke, lanjut ke bagian belakangnya nih ya. Sebenarnya kalau di bagian belakang tuh Porsche itu ada ciri khasnya sendiri gitu ya. Kita lihat dulu dari bagian atasnya. Ini ada spoiler yang dilengkapi high mode stop lamp di bagian tengah. Ini wiper belakang juga lengkap. Untuk emblemnya dia ada di bagian tengah sini ya, Porsche Macan. Ini ada di bagian tengah sama bagian bawahnya. Untuk stop lampnya dia udah LED juga. Dan untuk kamera mundurnya ada di bagian bawah sini ya. Nah, ini nih, di sini nih kamera mundurnya. Untuk knalpot ada di bagian bawah, kiri kanan, sama lampu reflektornya. Sekarang kita coba untuk buka bagasinya. Untuk buka bagasi kalian bisa buka dari kuncinya, tinggal di hold aja. Atau kalau mau buka dari sini juga bisa. Nih, ini di bagian wiper, di bagian bawahnya kalian pencet. Dia langsung kebuka ya.
Untuk bagasinya cukup luas nih, karena pors makan ini dia cuman 2 baris aja ya, 5-seater. Terus di bagian belakangnya dia disediain juga P3K di bagian kanan. Untuk power outletnya ada di bagian kiri sini. Dan ini kalian bisa atur juga ya, untuk bagian belakangnya nih bisa dinaikin sama diturunin. Nah ini kalian lihat ya, ini sekarang naik posisinya. Kalau kalian mau turunin juga bisa. Nah kayak gitu. Untuk nutup pintu bagasinya sendiri, pors makan ini dia udah power back door juga, tinggal dipencet aja sekali udah otomatis nutup. Dan untuk kondisi eksteriornya pun masih bagus banget, masih mulus. Kita coba lihat nih bagian interiornya kayak gimana. I won't give up, I'm still healing. I fight the pain that I once let kill my vibe. Oke, sekarang kita udah di bagian interiornya, dan interiornya ini warnanya beige, tapi tetap ada aksen-aksen hitamnya di bagian pinggir-pinggirnya nih. Kita langsung mulai dulu dari bagian kursinya. Untuk joknya sendiri ini pakai original beige with leather seat ya. Jadi di bagian pinggirnya ini dia udah kulit, tapi bagian tengahnya bludru gitu tuh. Kalian bisa lihat ya. Dan untuk pengaturan kursinya sendiri ini udah electric seat. Nah, ini untuk electric seatnya ada di bagian kanan bawah kalau untuk bagian drivernya. Dan untuk memory seatnya ada di bagian door trim. Nih di bagian kiri sini dekat handle pintu ya. Terus di bagian dalamnya dia pakai aksen hitam, dan ini hitamnya agak glossy ya, sedikit glossy gitu. Di bagian bawahnya ini untuk pengaturan kaca. Pengaturan kacanya pun dia 4 kaca ini sudah auto semua. Ada window shock sama ada tombol untuk buka bagasi belakang. Ini ada pengaturan untuk spionnya juga. Spionnya udah elektrik. Terus di bagian bawahnya ada door pocket, ada cup holder, ada speakernya ini dia Bose ya, jadi kalian nggak perlu khawatir untuk kualitas audionya kayak gimana, karena udah dijamin bakalan bagus banget. Lanjut ke bagian kanannya nih. Untuk bagian kanannya ini untuk pengaturan lampunya ya. Ini untuk headlampnya, dan kalau kalian mau nyalain mobilnya ini tinggal diputar aja. Nah, ini mobilnya udah posisi nyala nih. Kita lanjut ke bagian setirnya yuk. Oke, lanjut ke bagian setirnya. Untuk setirnya sendiri ini dia udah kulit ya, dan ini masih original nih. Bagian kiri kanannya untuk pengaturan teleponnya. Kalau di bagian belakang nih dilengkapi juga sama pedal shift ya. Bagian kiri ini untuk pengaturan lampu sen, kalau bagian kanan untuk wipernya. Kalau untuk pengaturan setirnya ada di bagian kiri. Nah, ini udah tilt dan teleskopik, jadi kan tinggal atur aja sesuai kenyamanan kalian waktu nyetir. Untuk kilometernya sendiri ini di 26.500 ya, tahun 2015. Bisa dibilang ini lumayan antik juga kilometernya, jarang dipakai, dan kita jamin untuk kilometernya ini asli nggak ada gulung-gulungan. Lanjut ke bagian head unit tengahnya. Oke, kita ke bagian tengahnya nih ya. Ini untuk Porsche-nya itu dia yang full option sport chrono, dan kalian bisa ngeliat nih di bagian tengahnya ini tombolnya super banyak ya, bukan banyak lagi tapi banyak banget gitu. Ini untuk head unitnya dia udah touchscreen ya, kalian bisa atur sendiri. Terus ini kalau misalnya kalian mau pakai CD juga bisa, mau dengar radio juga bisa. Untuk volumenya ada di bagian kiri sini, bagian tengahnya. Nah ini kalau dibuka baru deh buat SD card sama buat CD ya. Kalau kalian mau pakai CD ini bisa dimasukin aja CD-nya. Terus di bagian tengahnya sini, nah yang bagian tengahnya ada persneling. Untuk transmisinya dia otomatis, udah electric parking brake juga, ada emblem macannya di bagian tengah. Kalau untuk pengaturan AC-nya, dia udah dual zone ya. Ini bagian kiri sama di bagian kanan. Untuk AC maksimalnya ada di bagian atas sini, termasuk untuk tombol lampu hazardnya. Terus kalau kalian mau atur posisinya, ini posisinya kalian bisa di bagian bawahnya lagi ya. Ini dia udah dual zone, jadi bisa atur sendiri-sendiri aja. Terus untuk tombol sport plusnya ada di bagian kiri sini, tombol stability control. Kalau main off-road ada di bagian kanan. Di bagian tengahnya ini ada 2 cup holder. Ini ada console box juga, tapi di dalamnya dia kecil ya, dan dilengkapin power outlet dan colokan untuk USB dan aux. Di bagian atasnya ada sun visor. Sun visornya dia hanya kaca aja. Kalau untuk lampunya dia cuma ada di bagian tengah sini nih. Ini untuk lampunya dia cuma di bagian tengah sini. Ini untuk dashboardnya dia udah soft touch. Nah ini udah soft touch juga. Terus ini ada lacinya isinya isi buku ya biasanya. Dan untuk pors makan ini dia dilengkapi juga sama sunroof. Untuk sunroofnya ada di bagian atas. Cara nyalainnya ada di bagian tengah sini. Ini dia udah elektrik juga ya. Sekarang kita coba ke bagian belakang yuk. I
fear the day that I lose the chance to fight. So I stand up tall. Oke, sekarang Angel udah duduk di bagian belakangnya ya. Kalau di bagian belakang ini kan bisa duduk untuk 3 orang, disediakan juga 3 headrest di bagian belakang. Dan ada armrest di bagian tengah. Ini bisa diturunin dan ada 2 cup holdernya juga. Untuk legroom ini sebenarnya cukup aman lah ya. Masih ada 1 jengkal, untuk headroomnya pun masih ada 1 jengkal. Di bagian atasnya dia ada moonroofnya, tapi nggak bisa dibuka ya kalau moonroof, karena yang bisa dibuka cuma di bagian depannya aja untuk sunroofnya. Di bagian kanan ini ada lampu, jadi lampu bacanya tuh ada di bagian samping, tapi berbeda sama lampu yang ada di bagian depan tengah tadi ya. Kalau di depan tengah tuh tadi udah LED, udah biru warnanya. Kalau di bagian belakang dia masih bohlam nih, jadi warnanya orange gitu. Di bagian belakang ini juga nggak ada rear AC belakangnya, jadi AC-nya cuma dari depan aja. Dan sebenarnya kalau misalnya kalian duduk 3 orang dewasa di belakang, ini agak kurang enak ya buat duduk di tengahnya, karena dia tuh nonjol yang di bagian tengah sininya. Kalian bisa ngeliat ya, ini tuh dia nonjol. Ada power outletnya lagi di sini 12 volt. Untuk bagian door trimnya sebenarnya sama aja kayak di bagian depan. Pengaturan kacanya pun udah auto, ada speakernya, ada cup holdernya juga. Oke, jadi gimana nih guys? Kan udah lihat ya untuk review dari Porsche Macan tahun 2015. Buat kalian penasaran sama pajaknya, pajak ini sekitar 15 juta. Dan untuk harga OTR-nya sekitar 900. Tapi untuk harga pastinya kalian bisa langsung cek di website kita di www.autofam.net. Ataupun bisa langsung hubungin ke nomor Angel di 0813 8787 6800. Nanti Angel tulis nomor dan deskripsi alamat di bagian komentar. Dan kalian juga bisa langsung cek Instagram Angel di @angel_autofam. Dan kalian juga jangan lupa nih ya, like, comment, share, dan subscribe channel ini dulu. Bye! And I will